masih kenang anu kok ngomong pada puasnya kok di berbadan juga makan comberan bukan mobil-mobil muslim. Main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falvi, iNews melaporkan. Ini minyak kita sih paling murah karena apa-apa larang kan ngirahin minyak kita mana tuh. Jadi warga juga bukan hanya prihatin soal minyak goreng, tapi kita prihatin juga selama bulan Ramadan ini karena sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini mengalami kenaikan. Betul, terutama dengan larang mencapai Rp70.000 oh sih, gitu lah, kan minyak kapan tuh minyak goreng. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebayoran Lama. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi. Aku kan bertemu sekocekan sih. Kalau aku itu bawang merah sih. Di angka Rp40.000 per kilo. Aku sekocek itu bersih-bersih. Sampai Rp70.000. Bawang apa begini itu? Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Bawang banyak orang tua. Ada kan minyak aku bawang karena kan KS lah. Dari pukul apa mbak? Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya tanggapan saja kayaknya semuanya turun selama bulan puasa. Biar semua kebagian pada terayan kecil, biar semuanya apa tuh pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga Rp75.000, saat ini naik hingga Rp110.000 per kilo. Malah aku cabai bosok-bosok loh. Untuk harganya di rentang Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung dengan ukuran. Buat temen. Kenapa nyampe masih kurang beli bisa gelendong dia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Bukan hanya di Jakarta, pemirsa, dan ini harga sembako juga naik di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bahkan di Yogyakarta, faktor cuaca juga menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim. Orang ekstrim, orang ekstra. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Kenaikan Bu? Dikurangi jadinya belanjanya Bu ya? Harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapannya normal lagi Bu ya? Iya, normal. Ya bagi misalkan makannya yang berat lah. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada pasar, terus kulakan. Itu Sabina tuh tadi ngomong sih. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR
dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. KPK tetapkan Sekjen DPR tersangka korupsi oleh Setiawan. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR. Gimana salah barang ya udah di DPR ya kan korupsi ya Pak. Iya. Sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Kayaknya DPR lagi korupsi maksudnya korupsinya tinggi sih. Emang Ya bantuan sing endi umpamane kanggo masyarakat. Ya disunat terus di DPR itu berarti pekerjaannya anak-anak gitu no. Ya laporannya tanda tangan sih mak. Oh, kowe DPR setuju apa ora ada kena maring rakyat maksudnya daerah. Berarti kas gubernur kan DPR kan berarti maring gubernur terus bupati kayak aku. Kowe ora usah turuna wong kene bae ngunyong. Kayak Iya aku. dari semuanya belum. Turunnya semuanya berapa persen ya. Mau anak dalam 1 juta kok mulainya anak 30 atau sekarang. Tapi orang itu juga kalau kriminalisasi Ya dibagi-bagi. Pirang-pirang apa? Tapi gaji biasa aku ya DPR. Ah, wis kan masih kurang. Gua harian sih. Kembali ke kabar siang, pemirsa, pernyataan berbeda dibuat Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian soal minyak kita yang isinya kurang dari yang tertera di kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan yakin menyatakan itu kasus lama yang sudah ditindaklanjuti, yang sudah tidak lagi dijual di pasaran. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan masih ada minyak kita di pasaran yang terbukti isinya kurang dari yang tertera di kemasan. Blunder antar menteri terjadi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Wow, Subianto, nang yaitu dalam dulu menyikapi keluhan masyarakat. Oke, Minyak kita Quran katakan sumpah rakyat tidak Al-Quran sesuai dengan yang saya. tertera pada kemasan. Isu berawal dari warganet yang mempertontonkan minyak goreng kemasan berlabel minyak kita yang isinya ternyata hanya 750 ml. Padahal di kemasannya tertulis 1 liter atau 1000 ml.